Kegiatan saya sehari-hari biasanya dimulai dari subuh ya. Subuh biasanya saya ikut berjamaah di masjid. Saya selalu berangkat lebih awal, lebih pagi, karena saya bisa lebih fokus untuk memulai sebuah pekerjaan. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Saya lahir dari Pekalongan. Saya bertempat tinggal di Jalan Wijaya 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebenarnya dulu waktu bekerja di kantor itu ya memang ada plus minusnya ya. Tapi ya itu sudah konsekuensi saya untuk ya saya harus memulai dari diri saya sendiri untuk berwirausaha. Dan kegiatan saya sebenarnya masih berfokus di dunia peternakan, dunia fins, dan saya juga berinovasi menciptakan pakan-pakan burung tersebut yang sebagian saya jual di marketplace yang selama ini saya jalankan. Dalam berwirausaha itu sebenarnya yang patut kita persiapkan adalah mental, Mas. Dulu memang sebelum saya memutuskan keluar dari kantor, saya sudah membuat fondasi usaha dulu, dan itu yang saya dapatkan itu ilmu banyak lah ketika saya memulai wirausaha. Akhirnya unek-unek yang saya dulu sempat pengen lakukan sekarang menjadi kenyataan. Sejarah saya dulu memang dari mbah saya, bapak saya semua senang dengan semua jenis hewan peliharaan ya. Jadi memang mungkin ada darah yang masuk ke diri saya itu ya dari mbah saya sama bapak saya yang senang dengan peliharaan itu. Di samping itu juga saya dari kecil itu memang senang dengan burung-burung prit yang ada di sawah, yang kemudian saya ambil masih kecil, terus saya loloin sampai besar bisa terbang. Itu memang ya di situ sejarahnya. Sebenarnya awal mula saya senang dengan dunia burung ya dimulai dari itu. Jadi memang di Jakarta sendiri kita tidak bisa berharap lebih lah kalau masalah tempat ya. Saya bikin burung-burung tersebut itu lebih nyaman ya. Dengan lebih nyaman biasanya burung akan jauh lebih banyak menghasilkan anakan, dan itu bisa nanti ditiru dari teman-teman yang lain yang mau mengikuti jejak saya. Untuk teman-teman yang mau berwirausaha, memiliki tempat yang sempit, itu bukan alasan. Yang jadi masalah itu biasanya kemalasan ya. Kemalasan orang untuk menciptakan tempat yang sempit menjadi bermanfaat. Itu yang harus kita maksimalkan di situ.
justru ide-ide itu datang di awal pandemi. Karena saya berpikir ketika orang banyak di rumah, itu kebutuhan orang-orang untuk pembelian online atau bentuknya itu pakan burung atau dan sejenisnya, itu biasanya akan melonjak. Itu bisa saya buat sampai puluhan jenis pakan burung yang bisa saya jual. Justru peningkatannya itu di masa pandemi, dan alhamdulillah sampai sekarang pun ya di online saya pun ya terbilang masih cukup bagus lah, dan itu saya belajar banyak dari sisi itu. Sebenarnya untuk pengembangan usaha yang lain itu sebenarnya saya sangat disupport sama keluarga, ada istri, ada anak-anak saya yang tiap hari itu selalu mendukung kegiatan saya. Kadang-kadang anak saya juga kadang-kadang membantu saya bikin pakan. Terus sebenarnya di pengembangan usaha yang saya bikin, terutama di frozen food itu, saya sebenarnya mensupport kegiatan istri saya yang senang masak ya. Saya lihat dengan samar-samar ya kegigihan bapak saya membuka usaha baru yang memang waktu itu di daerah Banten sana itu masih dalam kebun-kebun ya, dalam kebun-kebun. Saya ingat sekali waktu masih kecil itu. Jadi bapak saya itu membuka lahan di situ, membuat produksi tempe dengan kondisi yang sangat memprihatinkan waktu itu di tempat tersebut. Jadi saya ada rasa, oh ya saya harus belajar banyak tentang kegigihan seorang bapak ya, seorang bapak yang menghidupi anak-anaknya dengan kegigihan mereka, dan itu menjadi fondasi saya sampai sekarang untuk mengikuti jejak dari bapak saya. Kalau saya itu belajar dari mana saja ya. Di tukang becak saya belajar, dengan sopir bajai saya belajar. Tapi memang yang mempengaruhi kehidupan saya itu sebenarnya ada dua tokoh ya. Mengikuti apa yang biasanya guru saya itu Gus Baha sampaikan, bahwa sesuatu itu tidak perlu ditunjukkan, apalagi sesuatu yang bersifatnya religi ya. Kita cukup yang mengetahui antara saya dengan Tuhan gitu. Dan yang kedua, biasanya saya banyak belajar dengan Mbah Nun, karena dari waktu pertama saya mengenal beliau itu mengajarkan dan membuka wawasan berpikir saya tentang kehidupan ini. Untuk kalian yang ingin terjun di dunia entrepreneur, satu hal yang menurut saya menjadi sangat penting, kalian harus tangguh.